Baik, saya beri kesempatan lagi. Saya Irfan dari Koran Republika. Masalah pemerataan Pak, selama ini selalu jadi pembahasan siapapun. Masalah pemerataan pembangunan ekonomi, kita bertumbuh tapi tidak merata. Nah, apa sih masalahnya selama ini gitu? Otonomi daerah sudah berjalan dan sekarang sedang direvisi lagi undang-undangnya. Masalah selama ini tuh apa dan bagaimana penyelesaiannya gitu? Sementara kita tahu kepala daerah juga banyak yang tersangkut kasus korupsi, dari hitungan Mendagri sampai 300 pemimpin daerah itu. Nah, ketika misalnya kemudian muncul lagi sekarang undang-undang desa yang kemungkinan ada aliran dana nyampe triliunan, apakah kalau misalnya apa yang harus diperbaiki sehingga kepala daerah ini tidak tersangkut masalah itu dan pembangunan semakin merata? Terima kasih. Ya, silakan. Ya, jadi soal pemerataan ini sangat terkait dengan soal ketersambungan. Kalau bahasa ini connectivity, ketersambungan ini amat krusial. Saya ingin menggariskan bahwa Indonesia kita bisa menjadi tetap satu jika jarak ekonominya itu baik. Hari ini jarak dari Jakarta ke Cilacap itu lebih jauh daripada Jakarta ke Singapura. Ini tidak benar. Kalau kita lihat peta Indonesia dengan menggunakan tarif angkutan pengiriman barang, maka mendadak jaraknya bukan hitungan geografis lagi, tapi hitungan ekonomis. Republik kita wajahnya berubah. Saya ingin memastikan soal infrastruktur, transportasi darat, udara, laut, apalagi laut yang laut ini krusial untuk komoditas, udara sangat krusial untuk soal transportasi manusianya, serta komunikasi. Ini akan bisa menyambungkan, dan dari situ kemudian kita bisa merangsang munculnya pertumbuhan di banyak titik plus relokasi tadi. Bayangkan tidak ada satu BUMN besar dipindah ke sebuah kota, sebutlah kotanya Mataram di Nusa Tenggara Barat. Apa yang terjadi? Maka yang pindah itu adalah orang-orang yang terdidik, berpengalaman, dengan daya beli, lalu semua subsidiary partner ikut bergeser ke sana, muncul sekolah, muncul properti, muncul daya beli di sana, infrastruktur tumbuh, efeknya besar sekali. Jadi pusat pertumbuhannya dipindahkan, infrastrukturnya disiapkan, dan kalau kita lihat pertanian kita misalnya bukan sekedar diberi subsidinya, hari ini subsidinya kurang, Mas. Kita ini subsidi total 330-an triliun. Itu untuk petani, untuk sektor non energi lah kira-kiranya, itu hanya 20-an sekian triliun. Menurut saya sudah harus diubah. Ini ditingkatkan, tapi bukan saja untuk infrastruktur pertanian, tapi justru peningkatan kualitas petani kita. Petani kita harus ditingkatkan kualitasnya, dan di situ membayangkan pendidikan jangan hanya anak usia sekolah, tapi juga petani yang mendapatkan pendidikan agar mereka bisa bertani dengan teknologi yang lebih baik. Itu ya, Mas, jawabnya. Baik.